malam, mungkin udah rada-rada ya. Enggak Jadi lah, saya masih aman. Arman Simanulang dari Medan. Ini pertanyaan saya sehubungan dengan tanah, Oke, siap. tanaman, dan penyakit. Baik, Berarti Bapak. 3. Kalau tanah di Kabupaten Humbangan Sundutan itu adalah tanah berpasir. Jadi mungkin kalau saya perhatikan ya, 70% pasir, sisanya tanah. Terus di sana adalah mayoritas kopi dan horti lain, jeruk. Dan juga kebetulan saya uji coba kentang kemarin. Nah, menjadi pertanyaannya adalah Pak, itu bagaimana buat tanahnya agar tidak porus ya? Jadi kalau kita hujan itu langsung tumpah semua itu, kesuburan tanahnya hilang. Terus yang kedua, bagaimana bisa menyuburkan tanaman kopi? Yang ketiga, di sana ada tanaman yang namanya jeruk. Kalau di sini dulu disebut jeruk prastagi, tapi karena tampil di daerah kita di Jawa itu disebut jeruk Medan. Nah, penyakitnya adalah cicit. Itu kayak semacam kupu-kupu apa itu, ulat yang bisa nusuk tapi tidak kita lihat. Akhirnya busuk semuanya. Begitu kena satu, itulah hama paling utama sekarang baik itu di daerah Tanah Karo, penghasil utama jeruk, maupun di Kabupaten Humbangan Sundutan, juga di Kabupaten Dairi. Ini saja Pak, terima kasih banyak. Baik, Bapak. Saya jawab dulu tentang kopi. Karena ini urusannya dengan kotoran kambing. Kopi di sana dipanen merah atau bagaimana? Setelah dipanen terus digiling atau bagaimana? Berarti ada kulit kopi? Oke. Yang kita butuhkan dulu kulit kopi. Kalau ada kulit kopi untuk pakan apa? Pakan kambing. Bentuknya kotoran kambing tahu? Seperti kopi. Bulat. Bapak tadi punya masalah nih, tanahnya berpasir. Jadi ketika air turun, air cepat habis, betul enggak? Terus yang kedua, nutrisinya dia lambat. Lambatnya kenapa? Tanaman akan lambat tumbuh. Kalau airnya ada, nutrisinya hilang, akhirnya tanaman tidak bisa nyerap nutrisi karena dia masuk ke dalam. Bagaimana caranya supaya mempertahankan nutrisi? Ini yang paling penting poinnya. Berarti kita butuh zat-zat yang mengikat. Zat pengikat ini apa? Kalau punya kotoran kambing, disinilah fungsinya. Untuk mengikat air. Terus yang kedua, kotoran kambing itu hancurnya berapa lama Bapak Ibu? Lama sekali, bisa 2-3 bulan sampai 1 tahun. Betul enggak? Nah, ketika ini ada di dalam tanah-tanah berpasir, kotoran kambing saya minta tolong, tidak perlu dihancurkan. Kenapa kok tidak perlu dihancurkan? Dia akan menyimpan air dan menyimpan nutrisi bertahap. Ternyata ada gunanya juga ya, Tuhan menciptakan kambing yang punya kotoran bulat-bulat. Terus yang kedua, kalau di sana ada kentang, berarti dataran tinggi ini. Kentang itu tidak mau air, Pak. Kalau dia kena air pasti busuk. Jadi kalau untuk kentang jangan gunakan kotoran kambing. Kalau kentang dikasih kotoran kambing pasti busuk. Terus kentang pakai apa dong kalau begitu? Kalau boleh, kalau untuk kentang gunakan kotoran ayam yang sudah difermentasi. Besok kita akan belajar cara buat fermentasi kotoran ayam untuk menjadi bubuk. Terus kalau Bapak tadi ada masalah tentang jeruk, penyakitnya lalat buah. Lalat buah itu bagaimana cara mencegah supaya tidak ada lalat buah? Yang pertama, memang kita pakai perangsang, kita kasih dietril, kemudian yang jantan akan masuk, yang betina tidak bisa bertelur. Kalaupun dia tetap bertelur tidak menetas, tapi tetap buat lubang di tanaman. Kan betul kan? Bagaimana supaya tidak bisa buat lubang? Ini agak resiko.
ketika kita menyemprot insek pada waktu pembungaan, itu ada risiko rontok. Nah, tetapi kalau kita mau, masalahnya kan begini, begitu ini berbunga, terus di sini ada bakal buah, betul kan? Yang buah ini, bakal buah ini, kan masih ada baunya bunga. Ini yang merangsang untuk lalat buah itu datang ke sini. Supaya ini tidak dianggap dengan buah, supaya ini tidak dianggap dengan bunga yang harum, berarti bunganya harus kita rubah dong baunya. Paham maksud saya? Bapak Ibu kan butuh nih buahnya besar enggak? Butuh buahnya manis enggak? Semprot dengan nutrisi. Nanti saya yakin 100% Bapak Ibu, lalat buah mau nempel bersin. Jadi dia meleset. Baunya nutrisi itu minta maaf ya Bapak Ibu ya. Bau sekali. Sampai minta maaf keluhannya konsumen. Itu nyemprot itu baunya tidak hilang-hilang, dicuci 3 hari. Tapi setelah 3 hari biasanya hilang. Kalau saya bergurau begini, gampang kalau menghilangkan bau, taruh di jalan, hilang dengan bajunya. Biar tidak ngantuk. Paham maksudnya Pak? Oke. Terus pupuknya kalau seandainya tidak bisa dari itu apa? Ini hindari, pokoknya hindari yang bau harum, yang bau bunga. Supaya hindari bau bunga, cari bau busuk. Ada lagi, seandainya Pak saya tidak mau buat bau busuk, saya mau cari yang lain, tapi tidak ada manfaatnya, tapi sama-sama bau busuk. Ambilkan air kolam yang dasar. Tapi itu tidak ada manfaatnya, tapi lebih baik buatkan nutrisi. Buat nutrisi seperti tadi Pak ya, limbah-limbah ikan ditambah gula. Kalau mau lebih bagus, airnya air kelapa. Sudah itu. Bisa dipahami Bapak? Oke. Iya, sebentar pakai. Ya, oke, enggak apa-apa lah. Ayo. Kopi itu kan penyakitnya adalah karat. Karat. Karat itu jamur, Pak ya? Daunnya itu nanti dia akan berbintik kuning dan akhirnya nanti itu akan menggerus dan sampai ke pohon. Dan akan mengering mati sendiri. Iya. Karena itu tolong dikasih PKK tadi dari lengkuas dan kunyit. Sampai hari ini Bapak Ibu saya tidak bisa menggantikan 2 bahan ini. Karena ini paling aman dan paling mujarab. Boleh dimengerti? Siap? Oke. Mari ada yang tanya lain. Oke. Mikrofon Pak Potro. Assalamualaikum. Saya Aminuddin dari Lumajang, mau tanya Pak. Tebu itu setelah dipotong itu apa bisa langsung dikasih pupuk kambing langsung? Tidak perlu fermentasi atau kotoran sapi? Itu aja. Sorry. Terima kasih Bapak. Tadi lupa saya tidak jawab tadi ya untuk aplikasi tebu. Begini, tebu. Tebu itu tadi saya tanya, awal dibutuhkan apa? Urea. Setelah itu baru pakai Ponska atau ZA. Tujuannya untuk apa? Pertumbuhan tetap jalan, Ponskanya supaya tebunya rendemennya bagus. Bagaimana caranya? Begini. Setelah dikecerok, apa namanya? Kecerok atau apa itu? Papal, terserah bahasanya. Pokoknya setelah panen sudah, terus habis itu kan dipangkas bawah, betul kan? Nah, tunggu, yang ditunggu dulu, hujan turun. Kalau tidak ada hujan, organik tidak jalan. Saya ulangi, pupuk organik itu kelemahannya di mana? Kalau tidak lembab, tidak bisa jalan. Itu pupuk organik kelemahannya. Jadi begitu Bapak panen tebu, kan sudah dicangkul nih, sudah dikepras nih. Nah itu kan sebenarnya biasanya kan langsung disiram. Nah kalau ini kita siram dalam kondisi panas, kita buang-buang pupuk kita. Karena ingat, seluruh mikroorganisme akan hidup ketika ada air. Begitu hujan turun, tanamannya mulai tumbuh tidak? Nah, yang disemprot pertama kali adalah pembenah tanah.
Semprot pembenah tanah. Apa manfaatnya semprot dengan pembenah tanah? Sisa-sisa residu yang dulu-dulu akan diolah di sini. Terus tanah akan dipulihkan. Karena apa Bapak Ibu? Tebu rata-rata menggunakan tetes kan biasanya kan. Tetes itu membuat tanah jadi tajam. Membuat tanah jadi keras. Dan memulihkan itu perlu pembenah tanah. Setelah dikasih pembenah tanah, tanaman ini butuh nitrogen. Yang kita pupukkan adalah kompos padat. Pada waktu awal. Kompos padat ini bahannya adalah dari kotoran ayam. Yang sama untuk padi. Setelah kita beri kotoran padat, kemudian dia tumbuh nih, umur-umur 2 minggu sampai 1 bulan, baru kocor dengan urea cair. Umur 1 bulan. Kocor dengan urea lain. Ulangi lagi nanti, pada umur 2 bulan atau 3 bulan. Setelah itu, setelah umur 3 bulan ke atas atau 4 bulan, kita kan butuh membuat rendemen. Supaya rendemen tinggi, kita beri pupuk horti. Yang kocornya saja. Sehingga apa yang terjadi? Akan terjadi penghematan. Pupuk komposnya berapa banyak? 150 gram per meter. Jadi 1 meter lari kita beri 150 gram, 1 genggam. Karena luasnya 1 hektar berarti kita butuh 1,5 ton untuk kompos padatnya. Kompos cairnya kita butuh berapa banyak? Karena cuma butuh untuk jalan lari 10 liter sudah cukup. 10 liter kita kasih urea cair, nanti umur 2 bulan, 3 bulan kocor lagi, sudah tinggi sampai segini Pak, 4 bulan, baru kasih horti. Maka kita setelah sepet atau apa Pak? Disepeti kan sudah mulai batang, sudah mulai jadi nih. Setelah batang jadi baru dikasih pupuk horti untuk meningkatkan rendemen. Sudah selesai, biarkan tunggu sampai panen. Bisa dimengerti begitu?